Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama bersekutu bersama Tuhan. Salam berjumpa untuk kita semua. Saya bersyukur, berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPD Hebron, baik di Jeruk Bali maupun di Pedongkelan. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan yang luar biasa untuk saya melayani saat ini. Itu semua karena kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang belum mengenal saya. Nama saya Frankie Brahmi Sualam. Dan saya berpraktek di GPD Hebron pada tahun 2005 sampai 2007, ya, kemungkinan di tahun itu saya melayani di sana, saya digembleng, diajar di sana bagaimana melayani. Itu semuanya karena pertolongan dan kekuatan Tuhan sehingga kami ada saat ini. Saya sekarang melayani di Merauke. Saya mengembalakan jemaat di Merauke, GPD Petra. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau yang memberikan kami pengertian, Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dapat laksanakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada saudara dan saya hidup, supaya kita mempunyai hidup, dan Dia memberikan juga kepada saudara dan saya segala kelimpahan. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya saudara dan saya mempunyai hidup, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau agar supaya dalam kehidupan kita ini, kita menikmati kelimpahan dari Tuhan. Kita menikmati kelimpahan sukacita dari Tuhan. Kita menikmati kelimpahan damai sejahtera, kebahagiaan dari Tuhan. Kita menikmati kelimpahan-kelimpahan yang baik dari Tuhan. Dan juga kita menikmati kelimpahan berkat-berkat dari Tuhan. Ini yang mau diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia ini kepada saudara dan saya. Dia mau memberikan kelimpahan damai sejahteranya. Dia mau memberikan kelimpahan kebaikannya dalam hidup saudara. Dia mau memberikan kelimpahan sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita memperoleh kelimpahan itu? Kita akan sama-sama belajar. Kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Yang loba ini berarti orang yang serakah. Menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Bagiannya yang terakhir berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Jadi untuk menerima kelimpahan dari Tuhan, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan percaya setengah-setengah,
Tetapi kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati kita bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus sanggup melakukan segala-galanya. Terlebih yang harus kita percayai sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Kita percaya sungguh bahwa hanya Dialah satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari ikatan dosa. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dikatakan Tuhan menyediakan, bahkan Tuhan mau memberi kelimpahan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma kelimpahan berkat materi, tetapi Tuhan memberikan kelimpahan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya yakin dan percaya kita semua rindu menikmati kelimpahan yang Tuhan berikan. Amin. Untuk itu, mari saudara, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terkadang kita mengalami tantangan, tapi percayalah, Tuhan melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan. Walaupun terkadang yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai mungkin dengan keinginan kita, tetapi ketika kita mempercayakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kehidupan kita, keluarga kita, percayalah saudara bahwa apapun yang terjadi, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang memutuskan yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia akan memberikan kelimpahan ke kita ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan kita. Jangan sedikit pun ragukan Tuhan kita. Walaupun kita di dalam lembah yang gelap, percayalah Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan agar supaya kita menerima kelimpahan dari Tuhan. Yang kedua, di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang keempat. Amsal 13 ayatnya yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Di dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan ini berkata, si malas banyak keinginan, tapi tak satu pun yang dicapainya. Tetapi orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Amin. Ketika kita menginginkan kelimpahan dari Tuhan untuk kita terima, kita harus rajin, kita harus bekerja keras. Jangan cuma ongkang-ongkang kaki, tidur-tiduran, bersantai-santai, berleha-leha. Kemudian saudara berkata, oh saya mau menikmati kelimpahan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita malas, hati si pemalas penuh keinginan, tapi tidak mendapat apa-apa. Kalau kita malas, kita tidak dapat apa-apa. Kalau kita malas, kita tidak mencapai apa-apa. Tetapi ketika kita rajin, firman Tuhan berkata, ketika kita rajin, Tuhan akan memberikan kelimpahan. Ketika kita mau bekerja keras, Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa yang masih malas saat ini? Berubah jadi rajin. Amin. Haleluya. Kalau kita rasa, aduh saya ini sudah mulai malas, saya harus berubah, saya harus rajin, saya harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, saudara. Kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras.
agar supaya kita dapat menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Waktu kami baru datang di tempat ini, saudara, kami datang di Merauke, kemudian untuk kehidupan sehari-hari, kami harus berusaha. Waktu baru datang, akhirnya selesai beston, kami langsung cepat-cepat bikin pisang goreng, bikin ubi goreng, bikin donat, bikin nogosari, ya, bikin onde-onde, bikin kue-kue. Kami jual 1.001. Taruh di keranjang. Pagi-pagi saya dengan istri saya pergi ke rumahnya orang-orang. Kami ketuk, tok 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 tok. Ya, mau beli kue kah? Kami ini ada jual kue. Waktu pertama kami mau jualan kue, saudara, untuk masuk ke rumahnya orang, saya dengan istri saya saling menyuruh, sudah kamu saja yang duluan masuk, kamu saja yang ketok, karena masih malu. Tapi saudara, kami harus berjuang, harus bekerja keras, harus rajin. Sudah percaya sama Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi bukan cuma harus ongkang-ongkang kaki. Tidak, harus berusaha. Kami jual kue di rumah-rumah, ketok-ketok pintu orang. Pagi-pagi, mau beli kue kan? Kalau laku, puji Tuhan, senang sekali. Tapi ada kalanya tidak laku, kami harus makan sendiri. Kalau ada sisa, kami harus makan sendiri. Berhari-hari kami jual seperti itu. Kami buat roti, kemudian titip di sekolah. Pertama kami titip mungkin 30-40 roti. Begitu istirahat, habis roti kami. Wah, puji Tuhan. Pas pergi ambil, wah sudah habis. Selesai anak-anak sekolah sudah habis. Habis itu ibu kantinnya bilang, nanti tambah lagi ya rotinya. Oh iya, 50 kami buat 50, kami titip di sekolah. Habis lagi 50. Kami bilang, ibu kantin boleh tambah lagi kan? Oh boleh, tambah lagi 60, habis lagi. Tambah lagi 70, habis lagi. 80, habis lagi. Anak-anak sekolah begitu menyukai roti yang kami buat. Karena kami antar ke sekolah, rotinya masih panas-panas. Mereka suka roti yang kami buat. Sampai pada saat itu mungkin sekitar yang kami titip 80 atau 100 paling banyak waktu itu. Habis roti yang kami titip. Akhirnya ibu kantin dia mengeluh sama kami. Pak, ibu, bisa nggak kalau rotinya dikurangi? Bawa ke sini, titip, dikurangi rotinya. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Iya, karena kasihan kue-kue yang lain sudah tidak terlalu laku. Mereka sudah makan roti terus. Kasihan kue-kue yang lain. Mereka yang jualan, yang duluan titip di sini, justru mereka punya kue yang sudah tidak terlalu laku. Jadi tolong ya dikurangi. Ya 60 saja kah? Atau 50 saja kah? Akhirnya kami kurangi untuk kami titip di sana. Intinya apa? Ketika kita mau bekerja keras, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Kami di sini sudah jualan macam-macam. Sudah jualan roti, gorengan, pisang goreng, molen. Kami sudah coba semua. Bahkan jualan martabak mini, kami sudah pernah coba. Untuk apa? Untuk menyambung hidup. Untuk membantu dalam pelayanan. Jualan nasi kuning, jualan nasi uduk. Ya, saya pernah bekerja di mebel. Saya pernah bekerja jadi MD, sales, kopi kapal api. Sehingga saat ini kami ada
buka warung makan di sini. Dan istri saya, puji Tuhan, dia buka online makanan, terlebih kue-kue, dan semuanya lancar, laku. Ya, saudara, beberapa hari ini, sudah 2 hari ini, kami buat rica roa. Ya, rica roa, ikan dari Manado, kemudian kami bikin sambal. Setiap kami bikin, kemarin bikin, habis. Ya, hari ini lagi bikin, 1 wajan saya udah bikin. Habis juga, besok sudah habis. Tapi harus rajin, harus bekerja keras untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Di sini kami masih kontrak. Ya, tempat kami ibadah, inilah tempatnya kami beribadah. Tempat kami tinggal juga di tempat ini, kami harus kontrak. Kontrakan yang harus kami bayar 1 tahun sekitar 22 juta yang harus kami bayar untuk kontrakan rumah ini. Itu baru kontrakannya, belum air, listrik, dan lain-lain. Tetapi Tuhan selalu memberkati, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Karena apa? Kami harus rajin, harus bekerja keras. Amin. Demikian juga saudara dan saya. Kita harus rajin, kita harus bekerja keras untuk menikmati kelimpahan dari Tuhan. Untuk meraih kelimpahan dari Tuhan. Kita harus rajin, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Agar supaya kita dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Agar supaya kita dapat menikmati kelimpahan sukacita dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang melimpah. Kita harus rajin mengusahakannya. Kita harus bekerja keras untuk meraihnya. Sehingga Tuhan berikan kelimpahan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ketika kita sudah diberkati dengan kelimpahan yang Tuhan berikan, kita sudah menikmati sukacita, damai sejahtera, kebaikan Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Jangan lupa saudara, untuk banyak berbagi kepada orang. Mari kita baca di dalam Amsal, pasalnya yang ke-11 ayat 25. Amsal yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sekali lagi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau di dalam terjemahan lama, firman Tuhan ini dituliskan seperti ini. Bahwa hati yang murah itu akan dikaruniai dengan banyak. Dan barang siapa yang mendirus, ia itu akan disirami dengan kelimpahan. Dikatakan bahwa hati yang murah itu akan dikaruniai dengan banyak. Hati yang murah, bermurah hati, banyak memberi. Saudara, ketika saudara banyak memberi, kata firman Tuhan, saudara akan diberi kelimpahan. Ketika kita memberi air minum, kata firman Tuhan, kita juga sendiri akan diberi minum. Ini adalah hukum tabur tuai. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Ketika kita menabur angin, kita akan menuai puting beliung. Ketika kita menabur satu kebaikan, kita menuai banyak kebaikan. Kita menabur sedikit saja damai sejahtera, kita akan menuai banyak damai sejahtera. Kata firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan.
Banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Banyak memberkati orang lain, diberi kelimpahan. Banyak memberkati pekerjaan Tuhan, diberi kelimpahan. Ketika kita memberi minum, kita diberi minum. Ketika kita memberi makan, kita diberi makan. Kita menabur sedikit, kita mendapatkan hasil yang banyak. Ya, kalau kita tanam jagung, satu jagung kita tanam dapat banyak jagung. Ya, bulir-bulir jagung itu banyak kita dapat. Firman Tuhan katakan kita tabur angin, kita menuai puting beliung. Jadi saudara, mari kita mau menabur, mari kita mau banyak memberi. Banyak memberi. Ketika kita banyak memberi, kita diberi kelimpahan. Oh haleluya. Beberapa waktu yang lalu di tempat kami ini ada yang membantu kami di tempat ini, yang menolong kami di tempat ini, dan kemudian dia bekerja di tempat ini. Suatu ketika saudara, kami tanya, Mama cuci baju pakai apa? Dia bawa kami ke belakang, pakai ini. Waduh, Mama itu salah. Kenapa? Ini super pel, untuk pel lantai, bukan untuk cuci baju. Waduh, dia kira itu sabun. Tapi ternyata itu untuk cuci baju. Jadi saudara, dia salah. Tapi kami tetap mempertahankan dia bekerja. Dia bekerja dengan rajin. Ya, dia bekerja dengan semangat. Istri saya punya timbangan kue, ya, timbangan digital. Mungkin Mama ini biasanya kami di sini saudara, kalau ibu-ibu orang Papua, orang asli Papua, kami panggil mereka Mama. Jadi kami panggil dia Mama. Mama, ada lihat itu timbangan yang ibu biasa pakai buat bikin kue? Mama ini dengan cepat, oh iya, saya ada taruh di belakang. Mana? Ini saya ada rendam, sudah kotor jadi. Aduh Mama, itu tidak boleh direndam. Itu timbangan digital, sudah rusak. Akhirnya dia berhenti bekerja. Dan ketika saya bertemu dia di jalan, saya bagikan berkat sama dia, walaupun cuma kecil, tidak seberapa, ya, saya bagi berkat buat dia. Berapa kali kami ketemu di jalan, bagi berkat buat dia. Suatu ketika istri saya dengan saya pergi, dan kemudian kami bertemu dengan dia. Kami sudah lewat, saya balik lagi. Saya bilang, sayang, itu dia yang pernah kerja sama kita, Mama itu. Oh iya. Akhirnya kami pergi, kami bertemu dengan dia di pinggir jalan. Istri saya berkati dia dengan berkat. Akhirnya dia langsung peluk istri saya. Kami ada di atas motor, dia di pinggir jalan, dia peluk dengan erat, dengan kuat. Waduh, rasa-rasanya motor kami sudah mau jatuh. Karena dia seperti orang yang sudah kangen sekali baru ketemu, dia peluk dengan kuat. Ya, seperti mau melepas rindu begitu. Dia begitu senang menerima berkat, bertemu dengan kami. Dia begitu senang. Akhirnya saudara, begitu kami pulang, setelah kami memberkati dia, begitu kami pulang, tidak lama kemudian ada yang SMS masuk. Kami ada kirim berkat. Waduh, kami pikir, kami berkata, kami merenungkan betapa baik Tuhan. Kami baru memberkati, Tuhan sudah memberikan berkat. Ya, demikian saudara. Ketika saudara dan saya memberi berkat, percayalah bahwa Tuhan akan memberi kita. Amin. Haleluya. Jangan ragu untuk berbagi. Firman Tuhan katakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara, ketika saudara banyak memberi berkat, saudara pasti akan diberi kelimpahan. Ya.
Berkat di sini bukan cuma materi saja, saudara. Ketika saudara banyak memberi berkat kebaikan, perhatian kepada saudara-saudara kita, banyak memberi doa-doa, saudara sendiri dan saya, kita akan menikmati kelimpahan dari taburan yang kita berikan. Karena firman Tuhan katakan tadi, siapa memberi minum akan diberi minum. Haleluya. Jangan kita ragu untuk memberi berkat. Jangan kita ragu untuk berbagi. Percayalah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Dia yang akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan membaca lagi di dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan, saudara jangan melupakan milik Tuhan. Bawa persepuluhan itu ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan di makanan di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, ujilah aku. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya sampai berkelimpahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bawa milik Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Kalau saat ini mungkin kita tidak bisa bertemu, ya, saya tidak bisa bawa ke rumah Tuhan. Sudah banyak cara sekarang untuk membawa itu ke rumah Tuhan. Jadi saudara, Tuhan Yesus mau memberikan kelimpahan bagi saudara dan saya. Untuk itu, yang pertama, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin bekerja keras untuk meraih berkat-berkat Tuhan itu. Yang ketiga, ketika kita sudah diberkati, mendapatkan kelimpahan dari Tuhan, jangan lupa untuk kita banyak memberi berkat. Maka kita akan diberikan kelimpahan. Yang keempat, kalau kita mau lebih diberkati lagi, bawa milik Tuhan ke rumah Tuhan, maka kita akan diberi kelimpahan. Bukan cuma kelimpahan materi saja, terlebih kita akan diberi kelimpahan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kebahagiaan dalam hidup kita, dalam rumah tangga. Tuhan akan limpahkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Percayalah sama Tuhan. Bekerja keraslah, rajinlah, banyaklah berbagi berkat, dan bawalah milik Tuhan, dan nikmatilah kelimpahan yang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah renungkan saat ini. Biarlah firman-Mu membawa kekuatan baru dalam hidup kami, membawa semangat yang baru, bahwa Engkau menyediakan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Engkau menyediakan kebaikan-kebaikan yang melimpah dalam hidup kami, sukacita yang melimpah dalam hidup kami, kebahagiaan yang melimpah, bahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami raih. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kami tetap setia percaya kepadamu. Biarlah hati kami mau bekerja keras, kehidupan kami mau bekerja keras, rajin. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami mempunyai hati yang baik untuk berbagi. Biarlah kami Tuhan, Engkau berikan hati yang baik untuk kami banyak memberi berkat di sekitar kami Tuhan.
Dan Tuhan Yesus, berikanlah kami juga kerelaan hati untuk mengembalikan milik-Mu. Dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu ini dalam hidup kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita persiapkan diri kita. Kita akan berdoa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat persekutuan kami saat ini. Saat ini kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersatu hati kami memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Masyarakat yang ada Tuhan Yesus diberkati oleh Engkau. Virus corona yang melanda dunia ini Tuhan Yesus kiranya dapat dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih yang ada di daerah kami, yang ada di bangsa kami, Tuhan Yesus tolonglah. Engkau menolong kami semua Tuhan, agar supaya virus ini terkalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong berikan kami semua kekuatan. Engkau pulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus Kristus. Perekonomian biarlah dapat berjalan dengan baik. Engkau berikan keamanan, kedamaian atas bangsa ini Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Terima kasih pemerintah kami, Engkau berikan hikmat, kemampuan untuk dapat Tuhan Yesus menjalankan roda kepemerintahan di bangsa ini dengan baik. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Engkau sertai dengan kuasa-Mu, tanda-tanda heran ajaib terjadi dalam pelayanan. Segala sesuatu yang dibutuhkan Engkau berikan kecukupan, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Tuhan, diberkati oleh Engkau. Kami semua diberkati oleh Engkau. Pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Hebron, Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati Ibu Gembala kami Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Berikan selalu kesehatan, kekuatan. Engkau berikan selalu sukacita, damai, sejahtera-Mu, kebahagiaan Tuhan. Engkau limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama anak-anak, bersama dengan menantu, bahkan cucu Tuhan, diberkati oleh Engkau. Seisi pastori Tuhan diberkati oleh Engkau. Setiap jemaat-jemaat di GPDI Hebron diberkati oleh Engkau. Dalam mata pencarian, usaha, dalam pekerjaan Tuhan Yesus, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau yang membukakan sumber-sumber berkat dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam nama Yesus. Apabila Engkau yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang akan menurunkan Tuhan. Apabila Engkau yang sudah membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya Tuhan. Diberkatilah dalam nama Yesus. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Hebron Tuhan, baik di Jeruk Bali maupun di Pedongkelan, diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Baik mengikuti ibadah ini Tuhan, diberkati oleh Engkau. Bahkan jemaat-jemaat yang lain mungkin yang tidak mengikuti Tuhan, diberkati oleh Engkau. Dijaga dan dilindungi oleh Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami semua menerima berkat daripada-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita semua. Kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Umat-umat Tuhan yang kekasih, jadilah terang dimanapun pergi dan berada. Terangilah kegelapan dunia ini, sebab terang Kristus telah terbit atas kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus
yang selalu menolong, menghibur hidup kita, bahkan memberikan kuasa-Nya yang luar biasa menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.